warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi 'aidan yazkurunahu fihi wa yashkuru lahu bifadlihi wa ihsanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang husna dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Sepatutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai karunia dan nikmat kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang telah kita terima adalah kemudahan di dalam melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan yang baru saja kita selesaikan dan mengantarkan kita pada pagi hari yang cerah ini di hari kemenangan Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang beriman yang selalu mengikuti jalannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang telah berhasil kita capai melalui rangkaian ibadah Ramadan yang baru saja berlalu. Sekalipun Ramadan itu telah berlalu meninggalkan kita, maka tidak sepatutnya kita juga ikut-ikutan meninggalkan ketakwaan yang telah kita raih. Justru sebaliknya harus kita berupaya untuk merawat ketakwaan itu, menjaga ketakwaan dan meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja rangkaian ibadah yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan dengan susah payah itu Allah terima. Allah catat sebagai amalan saleh, amalan ibadah yang Allah akan balas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Sebaliknya, jika ada kekurangan selama pelaksanaan ibadah Ramadan, ada kekeliruan, ada kesalahan selama ibadah Ramadan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni kekhilafan yang kita lakukan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini, di pagi yang cerah ini, semua kaum muslimin merayakan kebahagiaan, kemenangan atas perjuangan mendapatkan predikat takwa. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa merasakan itu semua, sehingga kita kemudian merasa, oh, saya ada termasuk orang yang telah memenangkan sebuah upaya perjuangan meraih ketakwaan itu.
Kegembiraan bukan karena mengenakan pakaian yang indah. Kegembiraan bukan karena melimpahnya aneka makanan dan minuman di rumah. Bukan juga karena memiliki fasilitas kendaraan yang mewah atau genggaman dunia yang melimpah kepada kita. Bukan karena itu. Kata Rasulullah, laisal aid liman tajammala libasa wal markuba, innamal aid liman ghufirat lahu dzunub wa ta'atuhu tazid. Idul Fitri itu bukan diperuntukkan kepada orang yang hanya mengenakan pakaian-pakaian yang indah saja atau menggunakan kendaraan yang mewah saja. Tetapi kata beliau, Idul Fitri diperuntukkan bagi mereka yang seluruh kumpulan dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan Syawal ini ketaatan kepada Allah dan Rasulnya semakin meningkat. Itulah makna inti hakikat daripada Idul Fitri. Karena kita merasa dosa kita diampuni, ketaatan kita bertambah, tentu saja pahala melimpah. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 28. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, qul bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika falyafrahu." Wahai Muhammad, katakan kepada umat itu, mereka boleh bergembira disebabkan karena karunia dan rahmat yang Allah berikan. Wa khairum mimma yajma'un. Karunia dan rahmat yang Allah berikan itu jauh lebih baik dari apa-apa yang selama ini mereka himpun, mereka kumpulkan, mereka tumpuk-tumpuk. Jauh lebih baik. Artinya kita boleh bergembira. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, setiap kali datang Idul Fitri, dalam pandanganku umat Islam itu seperti bayi-bayi yang baru dilahirkan. Di antara bayi-bayi yang dilahirkan itu ada di antara mereka yang lahir dalam keadaan sempurna, tapi ada juga di antara bayi-bayi itu yang lahir dalam keadaan cacat. Yang lahir dalam keadaan sempurna adalah mereka-mereka yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan sungguh-sungguh. Dan yang lain dalam keadaan cacat adalah mereka-mereka yang melaksanakan ibadah Ramadannya belum sungguh-sungguh. Semoga saja semua yang hadir ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk umat Islam yang melaksanakan ibadah Ramadannya dengan penuh keimanan dan kesungguh-sungguhan, sehingga kita layak kemudian memperoleh kemenangan dan bergembira. Tetapi tentu saja kegembiraan itu tidaklah sepatutnya berlebihan. Karena di hari kemenangan sekarang ini masih banyak saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain justru mengalami sebaliknya. Mereka mengalami penindasan, mengalami intimidasi, fitnah, teror, ancaman, bahkan pembunuhan. Luka berdarah masih menganga di bumi Palestina. Darah kaum muslimin masih mengalir di tanah Yerusalem. Anak-anak kecil, kaum wanita dan orang tua dibantai dan dibunuh sampai hari ini. Rumah-rumah mereka dibakar dan dihancurkan. Kaum muslimin harus terusir dari kampung halamannya. Bahkan di beberapa daerah lain, negara-negara muslim masih dalam keadaan dijajah dan dijarah
kaum muslimin atau negeri-negeri yang mayoritas beragama Islam masih dalam penjajahan dan penjarahan oleh oligarki global dan oligarki lokal. Sekarang ini bahkan yang menjajah dan menjarah bukan hanya blok barat, blok timur pun ikut-ikutan menjajah dan menjarah negara-negara muslim. Para ulamanya dipersekusi, para kiainya ditahan, para ustadznya diancam, diteror, ditangkap, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Laki-laki yang berjenggot dari kalangan muslim dianggap bibit-bibit radikalisme. Sementara mereka yang bertato dibiarkan begitu saja. Kaum wanita muslimah yang berjilbab menggunakan cadar dicurigai sebagai bagian daripada terorisme. Tapi mereka-mereka yang menggunakan rok mini dibiarkan begitu saja. Bahkan para pemuda muslim yang menggunakan kaos berlogo kalimat tauhid la ilaha illallah dianggap sebagai ekstremisme. Sementara mereka para pemuda yang menggunakan kaos berlogo bintang Palu Arit yang kita tahu itu adalah merupakan musuh negara, tapi dibiarkan begitu saja. Para hafiz yang hafal Quran juga dianggap sebagai bibit-bibit radikal. Berbeda perlakuannya dengan mereka yang hafal ribuan lagu-lagu barat. Ini merupakan bagian rangkaian upaya melakukan penindasan terhadap kaum muslimin. Kenapa umat Islam begitu lemah? Kenapa umat Islam begitu rapuh? Mengapa kaum muslimin selalu mengalami penindasan, ancaman, dizalimi? Seakan-akan tidak pernah berhenti. Ujian yang begitu berat dialami kaum muslimin juga pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Saking sudah tidak kuatnya Rasulullah mengalami upaya-upaya penindasan kedoliman yang dilakukan pada kaum muslimin di zaman itu. Sekarang pun mengalami hal yang sama. Kita lalu bertanya, kemana pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di mana hujan rahmat yang pernah Allah turunkan kepada umat Islam pada waktu perang Badar? Kemana burung ababil yang pernah Allah turunkan untuk memporak-porandakan pasukan Abraha? Kemana angin topan yang pernah Allah turunkan untuk memporak-porandakan pasukan sekutu ketika perang Ahzab? Mana keajaiban-keajaiban yang pernah Allah turunkan untuk memenangkan Salahuddin Al-Ayyubi ketika merebut Yerusalem? Mana keajaiban yang pernah turunkan kepada Muhammad Al-Fatih ketika merebut Konstantinopel? Mana keajaiban yang pernah Allah turunkan kepada Khalid bin Walid pada perang Yarmouk? Mana keajaiban yang pernah Allah turunkan kepada Zaid bin Tariq bin Ziyad ketika menaklukkan Andalusia? Allah jawab dalam surat Al-Baqarah ayat 214, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan itu sudah dekat. Karena kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 126, wa ma nasrun illa min indillahil azizil hakim.
Tidak ada pertolongan satupun kecuali semuanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang berhak memberikan pertolongan, yang berhak memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Bukan karena usaha kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan hilal kebangkitan kaum muslimin itu sudah nampak di depan mata. Hilal kemenangan umat Islam sudah terlihat jelas di hadapan kita. Hilal kejayaan Islam sudah muncul. Seperti apa diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah yab'asu li hadhil ummah ala ra'si fi kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha. Atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan atau memunculkan seorang mujaddid, seorang pembaharu yang akan membela umat Islam pada setiap penghujung 100 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memunculkan atau membangkitkan atau memilihkan seorang pemimpin, seorang mujaddid, seorang pembaharu pada setiap penghujung 100 tahun. Mereka-mereka yang belajar sejarah peradaban Islam, baik dari kalangan muslim atau kalangan non-muslim, tentu saja non-muslim punya kepentingan dengan hadis ini. Mereka lihat bahwa kepemimpinan umat Islam itu runtuh di awal abad 20 tahun 1924. Kalau kita membaca hadis tadi, maka akan muncul 100 tahun berikutnya. Kapan itu? Tahun 2024. Insya Allah Allah akan munculkan para mujaddid, para pemimpin dari kalangan muslim yang akan memimpin kaum muslimin secara global. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama banyak memperbincangkan hadis tadi tentang munculnya mujaddid pemimpin di penghujung abad 20 ini. Tahun 2024 sebentar lagi. Tidak kurang ulama terkenal Syekh Ramadan Al-Buti dari Suriah, dia berkata bahwa mujaddid itu datang dari timur, datang dari arah matahari terbit. Maka dia memberikan mujaddid itu akan muncul dari Asia Tenggara. Kiai Haji Ma'mun Az-Zubair almarhum, dia berbicara dengan Syekh Ramadan Al-Buti bahwa dia bilang pemimpin itu, mujaddid itu akan datang dari Nusantara, dari negara kita berdiam diri, dari negeri yang hari ini kita laksanakan sholat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atas tafsir dan penjelasan ulama-ulama terkenal ini, maka orang-orang kalangan kafir yang mengerti sejarah peradaban Islam dan orang-orang Islam yang bekerja sama dengan orang-orang kafir
menganggap ini adalah sebuah ancaman yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Sehingga Islam ini dengan segala cara mereka berusaha mencegah kemenangan kaum muslimin. Dengan segala cara mereka menggagalkan kejayaan Islam yang sebentar lagi akan datang dan hilalnya telah nampak di hadapan kita. Ada banyak rangkaian yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang bekerja sama dengan kaum muslimin untuk menjegal dan menghambat kebangkitan Islam itu. Secara global boleh jadi kata para ulama, apa isu pandemi, isu corona itu juga merupakan bagian dari rangkaian upaya untuk mencegah kebangkitan Islam, kemenangan Islam, dan kejayaan Islam. Bahkan muncul lagi upaya itu untuk mencegah bangkitnya Islam itu apa? Di antaranya penundaan pilkada, penundaan pemilu, khawatir akan munculnya pemimpin baru dari kalangan muslim. Bahkan perpanjangan masa jabatan kepemimpinan pun disinyalir adalah bagian dari upaya untuk mencegah kebangkitan kaum muslimin, upaya untuk mendistorsi kemenangan umat Islam, upaya untuk menggagalkan kejayaan umat Islam yang sebentar lagi akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin? Tentu saja kita harus mempersiapkan diri untuk menyongsong kebangkitan ini dengan penuh sukacita. Kalau hari ini kita merayakan kemenangan Idul Fitri, sebentar lagi kita akan merayakan kemenangan kebangkitan umat Islam. Kita harus persiapkan diri kita. Kita harus rawat ketakwaan yang telah kita raih ini. Kita harus jaga persatuan di kalangan umat Islam. Maka kita akan raih kemenangan. Dan bersiap-siap meruntuhkan kedoliman dan menghancurkan kebatilan. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk mewujudkannya. Mari kita sama-sama tutup khutbah ini dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang kebangkitan dan kemenangan serta kejayaan Islam itu menjadi sebuah kenyataan bagi umat Islam. Allahumma shalli ala radhiyallahu tabaraka wa ta'ala saadatin wa rasulillah ajma'in. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijaika khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ad'ana jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruq ma'suma. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin. Allahumma aslih a'immatana wa uli umrina min kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Fattaqullaha mastata'tum wa lafu minkum billahi bisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.